Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Nadhirin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Sebelum pembahasan ini kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini dalam memberikan video pembelajaran matematika terbaru, dan like jika kalian suka, tulis di kolom komentar untuk memberikan saran, kritik ataupun masukan, dan share ke teman kalian jika ingin berbagi manfaat dengan yang lainnya. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran kita tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang pertama adalah perkalian bilangan bulat. Misalkan ada contoh, Andi menabung di bank sebesar 60.000 per bulan selama 5 bulan. Pertanyaannya, berapakah jumlah tabungan Andi selama 5 bulan? Maka untuk mencarinya kita bisa menuliskan dengan jumlah tabungan Andi itu sama dengan tabungan pada bulan pertama yaitu 60.000 ditambah tabungan kedua juga 60.000, tabungan bulan ketiga juga 60.000, tabungan bulan keempat juga 60.000, dan tabungan bulan kelima itu juga 60.000. Maka bila ini kita jumlahkan, ini akan menghasilkan 300.000. Nah, bentuk penjumlahan yang seperti ini bisa kita sederhanakan penulisannya menjadi 5 kali 60.000. Nah, ini. Jadi perkalian merupakan bentuk sederhana dari suatu penjumlahan. Secara umum, jika A bilangan bulat positif dan B bilangan bulat, maka A kali B didefinisikan sebagai penjumlahan B sebanyak A. Ya. Contoh yang pertama, 3 kali 5 itu artinya adalah 5 ditambah 5 ditambah 5. Berarti ini adalah penjumlahan 5 itu sebanyak 3 kali. Nah, ini hasilnya adalah 15. Yang kedua, kalau 5 kali 3, maka itu artinya adalah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3, ini sebanyak 5 kali. Maka ini juga hasilnya adalah 15. Yang ketiga, 3 kali negatif 5, makanya artinya adalah negatif 5 ditambah negatif 5 ditambah negatif 5, ini sebanyak 3 kali.
maka ini hasilnya adalah negatif 15. Kita contoh yang keempat, 5 kali negatif 3 ini juga sama dengan negatif 3 ditambah negatif 3 ditambah negatif 3 ditambah negatif 3 ditambah negatif 3, maka ini hasilnya juga negatif 15. Lalu bagaimanakah dengan perkalian bilangan bulat yang lainnya? Nah, ini bagaimana? Maka para ahli telah merumuskan sebagai berikut. Misalkan ini kita buat kotak seperti ini. Ya, ini bilangan bulat pertama, bilangan bulat yang kedua, ini adalah hasilnya. Ya, ini bilangan bulat positif kali bilangan bulat positif, maka ini hasilnya juga positif. Bilangan bulat positif dikalikan bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif dikalikan dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif kali bilangan bulat negatif, maka ini adalah hasilnya bilangan bulat positif. Contoh yang pertama, 2 kali 3, maka ini hasilnya adalah 6. 2 positif, 3 positif, maka hasilnya juga positif. Yang kedua, 4 kali negatif 3, 4 positif, negatif 3 ini adalah negatif, maka ini hasilnya adalah negatif 12. Contoh yang ketiga, negatif 5 contoh yang ketiga, negatif 5 kali 4, bilangan pertama negatif, bilangan kedua positif, maka ini hasilnya adalah negatif, yaitu negatif 20. Contoh yang keempat, negatif 5 kali negatif 6, maka ini hasilnya adalah bilangan negatif kali bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan positif, maka negatif 5 kali negatif 6 hasilnya adalah 30. Selanjutnya sifat perkalian. Yang pertama, sifat komutatif. Jika ada A kali B, maka ini akan sama dengan B kali A. Contoh, 3 kali 5, maka ini akan sama dengan 5 kali 3. 3 kali 5 hasilnya juga 15. 5 kali 3 juga 15.
sama. Yang kedua, sifat asosiatif. Jika ada A kali B kali C, maka ini akan sama dengan A kali B kali C. Contoh, 2 kali 3 kali 4, maka ini akan sama dengan 2 kali 3 kali 4. Lihat, yang di ruas kiri 2 kali 3 nya dalam tanda kurung, atau kita kerjakan terlebih dahulu. Yang di sebelah kanan 3 kali 4 nya dalam tanda kurung. Maka 2 kali 3 hasilnya adalah 6. 6 kali 4 sama dengan 2 kali 3 kali 4 adalah 12. 6 kali 4 hasilnya adalah 24. 2 kali 12 hasilnya juga 24. Ternyata menghasilkan nilai yang sama. Sifat yang ketiga adalah sifat distributif. Ini ada 2. Sifat distributif penjumlahan, ini misalnya ada A kali B tambah C, maka ini akan sama dengan A kali B ditambah jika ada A kali B ditambah C, maka ini akan sama dengan A kali B ditambah A kali C. Contoh, 2 kali 4 ditambah 3, maka ini akan sama dengan 2 kali 4 ditambah 2 kali 3. 2 kali 4 adalah 8, ditambah 2 kali 3 adalah 6, maka 8 tambah 6 adalah 14. Yang B adalah sifat distributif pengurangan. Ini hampir sama. Jika ada A kali B kurangi C, maka ini akan sama dengan A kali B dikurangi A kali C. Contoh, 2 kali 4 dikurangi 3, maka ini akan sama dengan 2 kali 4 dikurangi 2 kali 3. 2 kali 4 8, dikurangi 2 kali 3 adalah 6, maka 8 kurangi 6 adalah 2. Faktor bilangan bulat. Jika diketahui A, B, dan N bilangan bulat, maka A faktor B jika B itu sama dengan A kali N. Contoh, dua faktor dari 6. Kenapa? Karena 6 itu sama dengan 2 kali 3. 6-nya bilangan bulat, 2-nya bilangan bulat, dan 3-nya juga bilangan bulat. 3 juga faktor dari 6.
Kenapa? Karena 6 itu sama dengan 3 kali 2. 6 juga faktor dari 6 itu sendiri, karena 6 itu sama dengan 6 kali 1. Dan 1 itu juga faktor dari 6. Karena 6 itu juga bisa sama dengan 1 kali 6. Selanjutnya 4 bukan faktor dari 6. Kenapa? Karena 6 itu sama dengan 4 kali 6 per 4. Ini bilangan yang ini bilangan bulat, yang ini bukan bilangan bulat. Maka salah satu ini tidak bulat, maka 4 bukan faktor dari 6. Atau secara lebih mudah, faktor itu adalah bilangan yang bisa membagi dan hasil baginya adalah bilangan bulat. Selanjutnya bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi syaratnya harus mempunyai 2 faktor. Yo gede banget toh. Ini sampai 2 giga mungkin. Itu videonya tuh apa efek dari tambahan-tambahan? Aku kan jarang ngelakuin laser. Contoh, contoh 2 bilangan prima, karena hanya mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan 2. Yang kedua, 4 bukan bilangan prima. Kenapa? Karena dia mempunyai lebih dari 2 faktor, yaitu 1, 2, dan 4. Selanjutnya 1 bukan bilangan prima, karena dia hanya mempunyai 1 faktor, yaitu 1 itu sendiri. Lalu bilangan berapa saja yang dikatakan bilangan prima? Lalu bagaimana cara kita menentukan bilangan prima yang lain? Maka kita bisa membuat tabel bilangan prima. Nah, ini kita buat tabelnya. Ini saya buat dari 1 sampai 30. Baik, kita buat dulu tabelnya. Seperti ini. Ya,
Ini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oke, langkah yang pertama kita coret angka 1. Kenapa? Karena tadi kita sudah tahu bahwa angka 1 bukan bilangan prima, maka ini kita coret ya. Angka 2 ini bilangan prima, tapi kelipatan dari angka 2 itu bukan bilangan prima. Kelipatan angka 2 adalah 4, 6, maka ini kita coret. Maka yang kelipatan 2 kita coret. 8 ini juga kita coret. 10 ini kita juga coret. 12 juga kita coret ya. Kenapa ini bilangan kelipatan dari 2? Oh, kalau 4 itu adalah 2 kali 2. 6 itu 2 kali 3. 8 2 kali 4. 10 2 kali 5. 12 2 kali 6 dan seterusnya. Maka ini juga kita coret. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 dan 30 ya. Ini sudah kita coret. Yang berikutnya adalah 3 kita coret untuk yang kelipatannya ya. Berarti kelipatan dari 3 6, ini 6 sudah kita coret. Berikutnya lagi adalah 9, maka 9 kita coret. Berikutnya ada lagi, setelah 9 adalah 12, sudah kita coret. Berikutnya adalah 15, maka ini kita coret juga. Berikutnya lagi adalah 18, sudah kita coret. Berikutnya lagi kelipatan dari 3 adalah 21, ini kita coret juga. Setelah 21, kelipatan dari 3 selanjutnya adalah 24, sudah kita coret. Berikutnya adalah 27, ini kita coret juga. Nah, selanjutnya adalah 30, ini sudah kita coret. Oke, yang 4 selanjutnya adalah 94, ini sudah kita coret tadi karena kelipatan dari 2. Selanjutnya adalah 5, maka 5 kelipatan dari 5 kita coret. Kelipatan dari 5 adalah 10, sudah kita coret. Berikutnya adalah 15, sudah kita coret. 20 juga sudah kita coret. Nah, ini adalah 5. 25 ini ya. Ini adalah kelipatan 5 juga. Karena 25 adalah 5 kali 5. Berikutnya adalah 30, ini sudah kita coret. Selanjutnya adalah 7. Nah, 7, maka yang kita coret adalah kelipatan dari 7. Maka 14 sudah kita coret. 21 sudah kita coret. 28 sudah kita coret ya, sudah. Berikutnya adalah 11, maka kelipatan yang 11 kita coret. Kelipatan 11 adalah 22, sudah kita coret. Tadi sudah tidak ada lagi. Berikutnya adalah 13. Kelipatannya selain 13 adalah 26. Ini juga sudah kita coret. Begitu juga 17 sudah tidak ada lagi. 19, 23 dan 29. Jadi bilangan prima dari 1 sampai 30 adalah, kita lihat yang tidak dicoret, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19,
23, dan 29. Ya, ini adalah bilangan prima dari 1 sampai 30. Teman-teman bisa melanjutkannya sampai dengan berapapun. Caranya seperti ini tadi. Selanjutnya adalah pembagian bilangan bulat. Misalkan contoh, Andi memiliki 8 buku dan akan dibagikan kepada beberapa temannya. Masing-masing mendapat 2 buku. Berapa banyak teman Andi yang mendapat buku? Maka ini kita bisa, untuk menyelesaikannya kita bisa menggunakan langkah berikut. Misalkan Andi mempunyai 8 buku, 8 kita kasihkan ke orang pertama sebanyak 2, maka sisanya adalah 6. Nah, dari 6 kita berikan ke satu orang lagi sebanyak 2 buku, maka sisanya tinggal 4. Dari 4 buku ini kita kasihkan 2 buku lagi untuk orang berikutnya, maka sisanya adalah 2. 2 buku yang terakhir ini kita kasihkan kepada satu orang lagi, maka sisanya sudah tidak ada karena 0. Nah, penulisan yang seperti ini, 8 dikurangi 2, ini sebanyak berapa kali? 4 kali. Sampai tidak ada sisanya, ya, dimana terdapat 4 angka 2, maka ini kita bisa tuliskan dengan 8 dibagi 2 itu sama dengan 4. Nah, ini. Atau kadang ada yang nulisnya dengan 8 per 2 itu sama dengan 4. Secara umum, jika A sama dengan B kali C, maka B itu sama dengan A dibagi C, dengan C tidak boleh sama dengan 0. Atau juga C itu sama dengan A dibagi B, dengan B tidak sama dengan 0. Contoh, 2 kali 5 sama dengan 10, maka 2 itu sama dengan 10 dibagi 5. Atau bisa juga kita menuliskannya dengan 5 itu sama dengan 10 dibagi 2. Untuk mempermudah teman-teman dalam melakukan operasi perkalian ataupun pembagian, maka alangkah lebih baiknya teman-teman semuanya hafal atau paham perkalian dari 1 sampai dengan 10. Ya, ini akan sangat membantu teman-teman semuanya dalam menyelesaikan persoalan perkalian dan pembagian bilangan bulat. Selanjutnya, bagaimanakah urutan operasinya? Urutan operasi bilangan bulat. Misalkan ada 40 ditambah 20 kali 3. Ini hasilnya berapa?
Maka kemungkinan yang pertama ini bisa hasilnya adalah 40 ditambah 20 kali 3 ini sama dengan 60 kali 3 sama dengan 180. Atau juga kemungkinan yang kedua adalah 40 ditambah 20 kali 3 itu sama dengan 40 ditambah 60 sama dengan 100. Yang manakah yang benar? Nah, maka untuk menyelesaikan ini para ilmuwan telah sepakat urutan operasi dalam bilangan bulat. Yang pertama itu adalah tanda kurung. Maka kalau ada tanda kurung maka itu harus didahulukan. Contoh 2 kali 3 tambah 5, maka yang dalam tanda kurung ini harus kita selesaikan terlebih dahulu. Maka menjadi 2 kali 3 tambah 5 adalah 8, maka 2 kali 8 hasilnya adalah 16 ya. Yang kedua, bentuk pangkat. Maka kalau ada bentuk pangkat ini kita selesaikan terlebih dahulu. Misalkan ada 2 ditambah 3 pangkat 2, maka ini sama dengan 2 ditambah 3 pangkat 2 adalah 9, maka adalah 2 tambah 9 hasilnya 11. Kecuali seperti ini 2 tambah 3, nah ini ada tanda kurung, pangkatkan 2, maka yang tanda kurung ini kita selesaikan dahulu. Maka 2 tambah 3 adalah 5, maka 5 pangkat 2 hasilnya adalah 25. Ini lain ceritanya kalau tanpa ada tanda kurung. Berikutnya adalah perkalian dan pembagian. Ini urut dari kiri ke kanan. Contoh ada seperti ini. Contoh 8 kali 6 dibagi 4 dibagi 3. Maka ini kita urut ya. 8 kali 6 48. 48 dibagi 4 12. 12 dibagi 3 4. Maka ini hasilnya adalah 4. Yang terakhir adalah penjumlahan dan pengurangan. Ini juga urut dari kiri ke kanan. Di 4 tambah 8 tambah 6 kurangi 5 kurangi 3, maka ini akan sama dengan urut dari kiri ke kanan. Maka 4 tambah 8 12, 12 tambah 6 18, 18 kurangi 5 13, 13 kurangi 3 adalah 10. Kecuali ini ada tanda kurungnya, misalkan 4 tambah 8 tambah 6 kurangi 5 kurangi 3, maka yang dalam tanda kurung kita selesaikan terlebih dahulu. Maka ini hasilnya adalah 2. Nah, maka 4 tambah 8 12, 12 tambah 6 18, 18 kurangi 2, ini hasilnya adalah 16 ya. Begitu teman-teman semuanya operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semuanya dalam memahami kedua operasi tersebut. Sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.